Yang lebih parah lagi di dalam surah Al-A'raf juga ayat 176. Ada manusia yang perumpamannya seperti anjing. Ya Allah, ini betul-betul kasar, tempelengnya, pukulannya kasar sekali. Ya, surat Al-A'raf ayat 176. Kalau 179 mengatakan kal-an'am, seperti binatang ternak. Tapi kalau ayat 176 itu khusus seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Anjing itu seandainya kamu lempar dia akan menjulurkan lidahnya kepadamu. Seandainya kamu biarkan, dia akan menjulurkan lidah. Itulah umpamaan dari hakim yang rakus seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Dia akan memenangkan siapa yang banyak beri tulang kepada dia. Sogok 51 kilo emas. Iya kan? Tertangkap itu 51 kilogram emas dengan uang 1 triliun. 1 miliar atau 1 triliun? 1 triliun. Kalau miliar itu kecil, bagi kita yang besar. 100.000 aja udah besar. Ini 1 triliun itu adalah 1.000 juta. Sejuta ditembus 1.000 juta. Itu namanya 1 triliun. Ditembus lagi, itu namanya kuadriliun, ya. Biliun, kuadriliun. Ya Allah. Nah, karakter anjing itu suka makan sogok. Jadi kalau lewatlah di hadapan anjing itu preman bertato, suka mengadakan begal, lewat di hadapan anjing tadi, tapi dia kasih tulang, kasih daging, kasih makan, maka anjing tadi makan dengan lahapnya, dan dia tidak akan mengganggu orang yang lewat itu tadi. Tapi lewatlah ustaz pakai sorban, pakai tasbih, lewat di depan alim, tapi tidak membawa apa-apa, akan digogoknya. Gogok. Kenapa? Karena tidak mau menyogok. Sogok menyogok itu semakin lama semakin banyak. Diingatkan oleh Rasulullah, itulah yang paling berbahaya di dunia ini. Ar-rasi wal murtasi finnar. Penyogok dan penerima sogok itu adalah penghuni neraka. Dalam hadis lain lagi riwayat Bukhari, la'anallahu ar-rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah orang yang menyogok, orang penerima sogok, orang perantara sogok. Kulluhum finnar, seluruhnya masuk neraka. Kemarin saya ke Rokan Hulu, lihat kebun sawit orang, bukan kebun sawit saya, ya. Jadi saya sambil pulang ke kampung istri, sambil numpang mobil itu, lalu seorang ibu bercerita, calon suami saya pekerjaannya jadi perantara. Jadi kalau ada orang dalam penjara, katanya dia urundingkan kepada pemilihnya, sanggup bayar berapa. Dialah yang tukar runding. Lalu dioper kepada temannya di sana, sanggup bayar berapa. Kalau bahasa Jawanya, wani piro. Wani itu berani, piro bayarnya berapa. Tergantung hukumannya berapa tahun. Sekian tahun, setahun pokoknya 1 miliar, 2 tahun 2 miliar. Nah, ada perantara itu khusus, dan dia mau menikah dengan orang yang bertanya kepada saya,
Saya katakan jangan menikah dengan orang seperti itu. Bahaya. Kenapa? Dia menjadi perantara surga. Itu namanya Markus, maklar kasus. Dia jadi perantara saja. Yang memutuskan bukan dia, yang bekerja bukan dia jadi perantara saja. Ini namanya. Tanya sama dia, sanggup bayar berapa? Dioper lagi di sini. Dia sanggup bayar, tak sanggup 50 juta, 40 saja. Dikurangi. Ya Allah, tapi itu dulu sebelum Presiden Prabowo ya. Kalau sekarang kayaknya agak tegas ya Pak Prabowo, Pak Jenderal sebagai Presiden kita sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, makanya di dalam hadis itu dikatakan ada 3 ya. Ada 3 macam hakim. Iya, biasanya jemaah kita ada juga hakim dengan satu orang ya. Belum jalan Pak ya. Nah, bukan hakim itu, bukan. Ini hakim secara keseluruhan. Bukan hakim oknumnya, bukan. Keseluruhan. Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3 macam. Kata hadis Nabi kok. Al-qadiyani finnar. Ada 3 hakim, 2 orang masuk neraka. Ini kata hadis, bukan kata saya. Al-qadiyani finnar, 2 macam hakim masuk neraka. Dia ada 3 macam juga. 2 macam masuk neraka. Itu yang terbanyak. Al-qadiyani finnar, 2 hakim itu masuk neraka. Wa qadim fil jannah, hanya 1 macam hakim yang masuk surga. Masya Allah, hakim ini banyak masalah, kalau gak kuat jiwanya hancur. Termasuk hakim juri-juri MTQ. Pernah berkelahi itu hakim sama hakim juri di Malaysia tentang internasional. Seharusnya orang Indonesia menang. Protes hakim-hakim dari Indonesia. Hakim sama hakim bertengkar. Itu hakimnya MTQ. Hakim bola juga. Yang kemarin main bola kaki antara Indonesia dengan Bahrain. Yang jadi hakimnya juri itu kan hakim. Juri itu bahasa Jerman, bahasa Belanda. Nachsuchen die Juristen eine Definition zu ihrem Bereich von Recht, bahasa Jerman. Itu saya karena ingin menunjukkan bahwa saya itu sarjana hukum. Nah, saya belajar hukum, baik hukum Jerman, hukum Belanda maupun hukum Islam. Kalau hukum Islam basicnya di pesantren. Jadi kalau hukum umum saya di UI. Saya sarjana hukum tabakat UI, tapi UI Riau, bukan UI Jakarta ya. Tahu UI Riau? UIR. UIR itu UI-nya Riau. Jadi saya setelah dapat doktorandu, saya ambil lagi SH. Untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan. Kalau pangkat nggak naik lagi, diangkat jadi pegawai itu 3A. Kalau doktorandu, kalau SH sama juga, sama-sama 3A. Jadi tidak menambah dari segi pangkat, tapi dari segi ilmu kita cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi dalam belajar hukum itu disebutkan nachsuchen die Juristen eine Definition zu ihrem Bereich von Recht. Tidak ada satupun juri, hakim-hakim, ahli hukum yang sepakat apakah itu hukum yang sebenarnya. Jadi kalau ada 10 ahli hukum,
Kita tanya apa definisi hukum? Orangnya 10 tapi pendapatnya 11. Berlebih satu. Kenapa? Dia sendiri saja antara dua pendapat susah memilihnya. Jadi ini definition zu ihram right correct. Right itu artinya juga hukum. Right hukum juga, tapi arahnya kepada hak di dalam hukum. Right. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, disebutkan tadi di dalam hadis qadim fil jannah, hanya satu jenis hakim yang masuk surga. Yang pertama al-awwal, kalau yang pertama bahasa Arabnya al-awwal, kalau bahasa Inggris the first, yang pertama rajulun qada bi ghairil haqq, ada hakim yang menghukum bukan hak dia. Jadi kalau hakim ini ada hubungan darah dengan orang yang dihukum, dia tak berhak menghakimi. Seperti di MK kemarin itu, Mahkamah Konstitusi, paman menghukum, memberikan hukuman kepada mengadili keponakannya. Dia tidak boleh, dia harus cari diri. Makanya MK itu pernah digelar orang kemarin, sekarang tidak lagi, Mahkamah Keluarga. Apa MK itu? Mahkamah Keluarga. Itu dulu, sekarang kan sudah ada perbaikan. Nah itu namanya dia memutuskan perkara bi ghairil haqqi. Dia memutuskan perkara itu tanpa hak. Dia tak berhak untuk memutuskan perkara karena ada hubungan darah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, dia merasa memiliki baju perang di hadapan orang Yahudi mengaku dia punya. Lalu hakim Islam pada waktu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, walaupun dia khalifah, apa buktinya bahwa ini kau punya? Siapa saksinya? Dia ambillah saksinya yang ada hubungan darah dengan Ali bin Abi Thalib. Keponakanku yang pernah juga memakai baju ini. Karena ada hubungan darah, maka saksinya ditolak. Lalu diputuskanlah bahwa baju perang itu untuk si orang Yahudi. Nah, setelah diputuskan, kata orang Yahudi ini hakimnya adil, khalifah pun berani disalahkan, dan saksi pun berani ditolak. Adil Islam itu. Kalau begitu, ini memang bajunya Ali bin Abi Thalib Abdullah, dan saya sekarang masuk Islam karena adilnya hukum di dalam Islam.